Saya ingin ke Pak Khoiri. Pak Khoiri, mungkin yang saat ini berketar-ketir bukan hanya para calon jemaah haji, tapi juga calon jemaah umroh. Ini bagaimana pendekatan kita, diplomasi kita dengan pemerintah Arab Saudi, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tisa. Sebagaimana arahan atau anjuran dari kawan-kawan Komisi 8, diplomasi kita tidak boleh berhenti. Diplomasi kita tidak boleh berhenti. Tapi perlu dipahami bahwa diplomasi ini kan fungsi yang lain. Tadi saya sudah ketemu dengan Direktur Timur Tengah ketika pada saat kita mengumumkan tadi semua kementerian lembaga kan kita undang. Saya sudah sampaikan, Pak Bagus, tolong jangan sampai selesai musim haji band kita belum dibuka. Sehingga jemaah umroh tidak bisa jalan. Tapi Pak, berbicara soal band ini juga tadi sudah sempat kita singgung. Apa sebetulnya alasan kita itu sampai sekarang masih ditutup? Kalau berbicara tadi Pak Kiai bilang Amerika itu kasusnya lebih tinggi loh. Banyak negara lain yang kasusnya lebih tinggi tapi ternyata dibuka penerbangannya dibandingin kita yang kasusnya lebih sedikit dibanding Amerika. Kenapa kita nggak dibuka, Pak? Saya nanya dengan Dubes nggak tahu. Dubes Arab Saudi nggak bisa jawab dia. Nanya dengan Kemlu juga nggak ngerti. Karena ini otoritas. Betul. Sama dengan saya mau ke sini, Mbak Tisa. Kalau saya nggak diundang oleh Mbak Tisa ke sini, mungkin nggak saya bisa ke sini. Itulah cerita kecilnya kalau kita mau ke negara Arab Saudi. Kalau dia tidak membuka diri, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Nggak ada. Ya kita terima, apa boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah proses pelunasan. Masalah proses pelunasan ini tinggal jemaah datang ke Kementerian Agama terdekat, bawa bukti lunasnya, kita sampaikan ke BPKH, insya Allah dalam waktu 2-3 hari akan dikembalikan. Pak, ini satu lagi juga, tadi saya baca sebuah informasi bahwa untuk jemaah Malaysia, ini akan mendapatkan tambahan jumlah kuota, kalau tidak salah sekitar 10.000 kuota atau 100.000 kuota, baik 10.000 atau 100.000 kuota. Nah ini, Arab Saudi tambah 10.000 kuota haji Malaysia jika nanti kondisi sudah mulai normal. Apakah kita juga dapat tambahan kuota tersebut, Pak, dari pemerintah Arab Saudi? Ada perbincangan seperti itu, Pak? Ini informasi tahun 2020. Semua jemaah, semua negara mendapat tambahan termasuk Indonesia. Tapi kalau kita lihat nih Pak, tulisannya 2021 Pak, di announce-nya 10 Maret 2021 kita nih, Pak. menerima informasi ini dari Kemlu, dari Duta Besar Arab Saudi. Pak Dirjen, tidak ada satu negara pun yang sudah kami berikan kuota. Kata Dubes Dubes Arab Saudi di Indonesia. Arab Saudi sangat menghormati negara Indonesia. Pemerintah Arab Saudi sangat memahami psikologi masyarakat Indonesia. Kalaulah nanti ada pengumuman, ada kuota, negara yang paling pertama akan diberitahu itu adalah Indonesia. Itu statementnya Duta Besar. Itu statement kapan, Pak? Ketika saya menghadap beliau. Beberapa waktu yang lalu? Ketika saya 6 hari setelah saya ditunjuk jadi PLT. Kalau di berita itu Pak, kalau kita lihat itu bahwa langsung bertemu nih Pak, pemerintah Perdana Menteri Malaysia bertemu dengan Muhammad bin Salman di Arab Saudi, mendapatkan informasi tersebut langsung dari pemerintah Arab Saudi, dapat tambahan 10.000 kuota, Pak. Mana yang akan saya pegang? Informasi publik atau dari Kedutaan Besar Arab Saudi? Itu pertanyaan saya. Nah, sekali lagi Pak Khoiri, kalau lihat dari berita itu kan kondisi normal. Ya, dalam kondisi, kalau kita berbicara kondisi normal, kalau COVID misalnya nggak ada, nah, ya kan? itu kalau kondisi normal. Nah, ini yang saya tanyakan ke pihak Kementerian Agama, kalau COVID Indonesia sudah selesai, insya Allah bertambah juga kotanya, Mbak ada Tasa. jaminan kita bertambah insya Allah Pak kotanya? Bertambah, kalau normal. Berapa Pak? Sudah ada perbincangan Pak? Mungkin perbincangan kita dapat berapa? Kita tidak bisa menyampaikan itu sehari ini. Itu kan dibahas di dalam ketika kita membahas MOU. MOU itulah menjadi kesepakatan yang akan dituangkan dalam Taklimatul Had. Nah, hari ini MOU dan Taklimatul Had itu belum ada. Nah, itu kalau berbicara soal itu bagian dari Kementerian Luar Negeri kah, atau mungkin juga campur tangan dari Kementerian Agama, Pak, untuk berbicara soal mungkin penambahan kuota kalau nanti kondisi COVID sudah normal? Ketika kita bicara kuota, tentu menjadi domain Kementerian Agama. Kuota ya. Tetapi ketika bicara diplomasi, lobby itu mencari kewenangan ya. Berbicara kuota, melobi tambahan kuota adalah domainnya Kementerian Agama berarti betul. Ya. Sejauh ini sudah ada Pak perbincangan mungkin kita untuk menambahkan kuota, karena mungkin kan banyak nih yang batal 2021, 2020. Bagaimana kita mau bicara penambahan kuota tahun yang akan datang? Kalau tahun 2 tahun terakhir aja kita nggak ada kesempatan untuk bicara. Agak hopeless juga ini ya Pak ya. Semoga juga nanti ini
Tentunya nanti mungkin masyarakat Indonesia masih tetap bisa berangkat haji, begitu harapannya mungkin bisa berangkat jemaah haji, harapannya diplomasi terus jalan, tapi pertanyaannya bagaimana nasib para calon jemaah haji Indonesia yang batal berangkat 2 tahun belakangan ini ataupun juga yang sudah daftar tapi daftar tunggunya makin lama makin panjang karena terbendung dengan masalah COVID-19 ini. Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda berikut.